Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Balkis dari 1T3 dengan NIM 93-2022-081. Saya akan melakukan presentasi atau penjelasan dari soal-soal 1 sampai 6 yang telah dikasih oleh Pak Erik. Ini adalah presentasi saya. Jadi yang pertama ada media jaringan. Media jaringan yang pertama itu ada strike, yaitu sebagai penghubung dua perangkat yang berbeda. Contohnya seperti PC kepada switch atau PC ke router. Selanjutnya yang kedua ada cross. Cross ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya seperti switch dengan switch atau dengan PC dengan PC. Terus selanjutnya ada fiber optic, yaitu untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang terakhir ada jaringan tanpa kabel atau bisa disebut dengan wireless, yaitu jaringan yang tidak perlu menggunakan kabel sehingga dalam menghubungkan dan transmisi dapat dilakukan melalui gelombang elektromagnetik. Selanjutnya di sini ada kabel strike dan cross. Yang pertama ini, untuk kabel strike dia memiliki ujung yang satu dengan ujung yang sama, warnanya sama, yaitu putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau. Yang terakhir adalah putih coklat-coklat. Kedua sisinya memiliki warna yang sama. Berbeda dengan cross. Yang cross ini yang warna pertamanya sama seperti strike, namun warna keduanya berbeda, yaitu warna putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Dia satu sisinya sama kayak strike, cuman satu sisinya lagi dia beda. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kabel. Yang strike ini kelebihannya harganya tuh murah dibanding kabel cross. Selanjutnya kekurangannya rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Kalau untuk cross, kelebihannya bisa digunakan dari komputer ke komputer yang lain tanpa switch atau hub. Untuk kekurangannya, cross ini jaraknya hanya mencapai 100 meter, jadi harus menggunakan repeater. Apa tuh repeater? Adalah alat untuk menerima atau memperluas jaringan sinyal WiFi. Jadi kalau untuk mau yang lebih jauh, harus ada pengguna tambahannya. Selanjutnya ada media transmisi wireless, yaitu ada infrared dan juga radio. Dua-duanya ini adalah cara menghubungkan suatu sistem komputer dengan tanpa kabel. Dua-duanya itu adalah wireless, infrared dan juga radio. Selanjutnya ada network ID. Jadi network ID adalah yang menunjukkan di jaringan mana komputer kalian berada atau identitas dari suatu kelompok IP address atau subnet. Dan kalau untuk host ID adalah identitas dari host atau interface, router, workstation yang terhubung pada jaringan. Biasanya host ID ini tuh ada kelas-kelasnya, ada kelas A, B, dan C. Kalau untuk kelas A memiliki 8 bit, kelas B 21 bit, dan yang kelas C 24 bit. Di sini ada cara-cara untuk menjaga keamanan jaringan. Yang pertama ada keamanan fisik, physical security, yaitu adalah suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan periferal dan media yang digunakan. Biasanya penyadapan untuk password agar punya akses, kalau gagal maka DOS atau denial of service-nya yang diserang karena supaya PC-nya itu nggak bekerja. Selanjutnya ada keamanan data dan media, yaitu pada keamanan ini penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada PC target untuk melalui lampiran pada email. Jadi kalau nggak salah ini itu secara nggak sengaja masuk email seolah-olah itu dari si pengguna PC-nya, padahal itu adalah dari penyerang. Selanjutnya ada keamanan dari pihak luar, yaitu memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Ini adalah menyamar sebagai pengguna, lalu seolah-olah dia lupa password, terus tiba-tiba meminta akses seolah-olah untuk mengubah passwordnya, padahal yang seolah-olah lupa passwordnya itu si penyerangnya. Yang terakhir, ada keamanan dalam operasi, merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Biasanya penyerang akan menghapus log-log yang tertinggal pada sistem target, atau bisa disebut dengan log cleaning. Setelah itu, mereka akan melakukan serangan. Yang terakhir ada rangkaian praktek LAN. Saya menggunakan paket tracer untuk melakukan praktek LAN. Jadi saya menggunakan 2 PC dan 1 switch. Di sini saya menggunakan PC 0 itu dengan IP 192.168.30.1. Yang
waktunya yaitu 192.168.30.2. Jadi di sini saya akan di sini pada praktek ini saya melakukan pembagian jaringan kepada PC 0 dan PC 1 yang sumbernya berasal dari switch. Ini adalah hasil praktek saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.